Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam semua urusan, diberikan rizki yang halal barokah, banyak melimpah, dikaruniai putra putri dan solih dan solihah, serta yang paling penting adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini doa untuk siapa saja ya. Hari ini ada isu lama yang diunggulkan kembali, yang diramekan kembali. Ada beberapa channel yang mengangkat isu ini terkait tentang Ustadz AMP ya. Kita kasih inisial AMP. Dia sekitar 3 tahun atau 2 tahun yang lalu itu lama sebetulnya ya, memberikan penjelasan bahwa Ustadz AMP ini katanya pernah dijebak oleh Ustadz Kiai Idris Romli, Kiai Idrus Romli di suatu acara. Dia mengatakan dia diundang tanpa diberitahu ya. Sebetulnya kata-katanya ini juga perlu dicerna juga. Diundang tapi kok tidak diberitahu. Jelas sekali ya dia mengatakan diundang tanpa diberitahu. Nah, isu yang berkembang katanya tentu saja orang-orang yang membela AMP ini, Ustadz AMP ini mengatakan dan meyakini dan meyakinkan kepada orang, oh ini Ustadz AMP dijebak. Dia dijebak. Padahal kata-katanya itu kan diundang tanpa diberitahu. Itu gimana ini? Nggak tahu. Nah, ini sebetulnya video Ustadz AMP yang mengatakan diundang tanpa diberitahu, kemudian dia juga pernah katanya mendebat Kiai Idrus Romli, dan Kiai Idrus Romli itu kalah, kemudian tidak berani menyebarkan video. Nah, video yang itu sebetulnya sudah ada tanggapan dari Kiai Haji Idrus Romli. Nah, di channel ini. Nah, ini di linknya juga saya sampaikan di bawah ya. Barangkali belum dihapus, tapi modelnya yang ini. Nah, itu menanggapi. Ternyata kalau kita melihat video yang dari Kiai Haji Idrus Ramli, wallahu a'lam, yang benar yang mana ya? Kalau saya ya mengatakan yang benar yang mana ya bisa dipandang dari dua sisi, buktinya enggak ada. Bisa yang sana benar, yang sini benar, Kiai Idrus yang benar, yang AMP yang benar, atau mungkin memang keduanya salah juga enggak urusan ya. Tapi yang jelas isu ini diangkat kembali itu sebetulnya patut disayangkan. Ini sebetulnya kan isu lama sekali ya. Nah, di situ sangat jelas sekali Kiai Idrus Ramli mengatakan ya dalam beberapa kali ya, di beberapa kali Kiai Idrus Ramli itu sudah pernah mengundang Ustadz AMP ini untuk berdialog ya. Karena ada semacam ajaran yang itu dikhawatirkan bisa memecah belah umat. Artinya ajaran itu adalah diajarkan di sebuah lembaga gitu ya, di sebuah lembaga, kemudian yang membuatkan yang Ustadz AMP ini, yang kepalanya, kemudian diajak untuk kembali ke Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, itu Wahabi lah gitulah ya. Mudahnya begitulah. Niatnya ingin mengajak kembali ke Ahlus Sunnati wal Jamaah, ajaran paham Wahabi ini jangan disebarkan. Ya kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan berkali-kali sudah dilayangkan surat untuk berdialog, tapi ternyata enggak ditanggapi. Bahkan
dalam penjelasan Kiai Idrus di video itu mengatakan, eee, pernah melayangkan satu surat, kemudian dibebaskanlah, terserah tempatnya di mana mengikuti. Tapi ternyata nggak ada jawaban. Nah, model-model begini ini sudah lama ya, sering bagi mereka itu, sukanya emang gitu. Sebetulnya kalau kita mau mendudukkan perkara ini ya sering-sering berdialog, sering-sering kumpul. Kalau modelnya begini ya ilah mbah kapan, entah sampai kapan nggak akan pernah ada selesainya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu memang terbiasa untuk berdialog ya. Nah, kadang-kadang bahasa dialog ini dipahami sebagai, wah menjatuhkan satu sama lain. Padahal dialog ini tujuannya untuk membahas secara ilmiah, terutama mengenai bid'ah itu. Ya sahabat bisa lihat sendirilah ya, itu yang ada di Lubuk Linggau. Ustadz KHB sudah dilayangkan surat tetapi nggak ada tanggapan. Bayangkan seandainya datang. Nah ini kan bisa menjadi kerukunan yang bertambah. Atau mungkin gini ya, misalkan kalau orang dialog ini kan tujuannya apa sih? Ya satu, banyak lah ya, banyak. Satu silaturahim, mempererat tali persaudaraan, kemudian mencari kebenaran bersama, kemudian saling mengingatkan. Nah, kalau model seperti ini, lah terus gimana cara mengingatkannya? Dan saya ikut berduka cita juga ya, Ustadz KHB itu setelah ndak menanggapi surat dari LDNU Lubuk Linggau itu ternyata membombardir channel-channel Aswaja. Nah, itu misalkan ada dari channel Aribat TV, Malimudo, GMD Channel, apalagi AFND atau apa itu, banyaklah dan lain sebagainya, yang mengkritisi tentang hukum daripada kotoran manusia. Di situ Ustadz Khaled ya, Ustadz KHB, singkatannya si KHB. Ustadz KHB ini mengatakan kotoran manusia najis mengular, untuk dikritik, kemudian yang kritik di-take down semua. Yaitu saya ikut berduka cita lah dengan itu. Nah, ini model gini kan patut disayangkan ya sahabat. Nah, ketika ada permasalahan, alangkah baiknya kita ini duduk bareng. Bukan dalam rangka menjatuhkan, ya dalam rangka ya satu memperkuat ukhuwah Islamnya, mencari kebenaran bersama, diskusi secara ilmiah. Kan seperti itu kan enak ya. Kenapa harus begitu? Ya wong nggak pernah bertemu, gimana diajak bertemu nggak mau, dibilang keluar-keluar di belakang. Ini repot, memang repot. Nah, ini isu yang lama ini muncul kembali modelnya seperti ini lagi. Yang satu nuduh sana, satu nuduh sini. Ya dalam hal ini kalau saya pribadi sih memandang netral ya, wallahu alam yang benar yang mana. Akan tetapi alangkah baiknya ini Ustadz AMP sama Kiai Haji Idrus Ramli ini dipertemukan kembali, wong mereka berdua juga sudah ada. Kalau AMP masih ada ya, saya kurang tahu kalau AMP. Kalau Kiai Idrus Ramli itu sering mengupload di channel YouTube-nya, jadi masih ada. Dan ketika diajak dialog kan ya siap-siap saja. Kayak Ustadz KHB kemarin yang di Lubuk Linggau itu diajak sama LDNU ya, siap. Nah, baik. Mencari solusi itu dengan bersama-sama itu baik. Wasyawirhum fil amr, kan seperti itu ya sahabat ya. Nah, ini yang tidak bisa selesai ya karena seperti ini. Yang sana bilang A, diajak bertemu, gelibetnya bukan main. Padahal ya gini sahabat, bukan masalah menjatuhkan sekali lagi ya, karena memang dialog itu sangat penting sekali untuk itu tadi. Karena permasalahan-permasalahan seperti bid'ah tahlilan, yang mereka anggap sebagai haram, dilarang, tahlilan itu ya. Sedangkan kita membicarakan tahlilan itu konteksnya, pengertiannya berbeda. Yang sana punya pengertian begini, yang sini punya pengertian begini. Bahkan tawasul sahabat. Tawasul ini juga yang sana punya pengertian begini, yang sini punya pengertian begini.
Ya, yang digunakan untuk menembak, memutuskan hukum itu kitabnya sama lah, ini kan repot. Makanya perlu untuk duduk bareng apa pengertian bid'ah itu secara tuntas, seperti yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Sukron Makmun itu ya, memang kita ini perlu duduk bareng, bahas bareng. Nah itu penting sahabat, bukan kok kita malah diam-diam dari belakang, modelnya gitu, seperti Ustadz Gabi ini, Masya Allah. Ini patut disayangkan dan saya turut berduka kepada sahabat-sahabat yang mendapatkan take down dari Ustadz Kahabi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.